Dwi dan seluruh peserta yang berbahagia. Alhamdulillah untuk pagi hari ini. Monggo untuk mengawali kegiatan, untuk pembawa acara kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian mars dan doa. Monggo. Baik, Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami Waalaikumsalam hormati warahmatullahi koordinator dari wabarakatuh. Media Suara Politiklat Semarang, yang saya hormati terus pendamping dari Politiklat Semarang, yang saya hormati koordinator angkatan Bapak Mariono dan teman-teman seangkatan. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan apel yang nanti akan bertugas sebagai petugas apel, yaitu untuk menyiapkan peserta nanti ada Mas Arif Derajat, kemudian operator ada Mas Azharu Riza, dan petugas doa ada Mas Algonza. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars Kementerian Agama. Kepada yang bertugas, Mas Arif Derajat, disilahkan. Terima kasih semuanya. Mohon izin Bapak Ibu semua, sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, alangkah baiknya kita bersikap siap terlebih dahulu. Tempat duduk siap gerak. Kementerian Agama Republik Indonesia semboyan layani umat. Alam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama
wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin, berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat bermasyarakat, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, Indonesia Jaya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Silahkan mengambil sikap biasa kembali. Terima kasih kepada petugas. Selanjutnya yaitu acara doa yang akan dipandu oleh Mas Algonza. Kepadanya disilahkan. Baik, mari Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, sebelum memulai lagu dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kami haturkan. Mohon maaf bila dalam membawakan acara banyak tutur kata yang kurang berkenan. Syukran wa dumtum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para peserta pelatihan dasar Angkatan 13 yang berbahagia. Pagi hari ini kegiatan sudah kita awali bersama dengan berdoa, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilangsungkan dengan Mars Kementerian Agama. Bapak Ibu para peserta, sebelum dimulai, barangkali dari Ibu Dwi ada mau disampaikan sebelum saya mengantarkan Bapak Rois. Monggo Mbak Dwi, barangkali ada mau disampaikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Hari ini mulai pembelajaran agenda 3. Insya Allah nanti kelompok 1-2 akan dimulai setelah sesi ini ya. Nanti lanjut kelompok 1-2, kemudian nanti kelompok 3-4 persiapan pukul 9.30 ya. Kalau tidak salah. Nanti saya info lagi. Kemudian untuk teman-teman kaitannya dengan presensi di PLC dan lain sebagainya, kalau ada kendala, silakan disimak info-info yang di-share oleh panitia di pengumuman ya. Di situ ada semua. Jadi bagaimana teknis presensi. Sekali cukup 1 hari dibuka dari jam 7 sampai jam 17.00. Jika
Bapak Ibu melewatkan sesi presensi, maka dalam hal itu kami tidak bisa membantu apapun dengan sistem yang sudah kami sampaikan Bapak Ibu di LMS PLC ya. Jadi harapannya hanya tinggal melalui rekaman Zoom dan juga aktivitas Bapak Ibu mengakses PLC. Jadi di rekaman Zoom ini akan terdeteksi Bapak Ibu hadir jam berapa, berapa menit, sekian detik, dan lain sebagainya. Makanya kami selalu mengingatkan untuk rename agar terdeteksi nama Bapak Ibu di angkatan berapa, kemudian kelompok berapa. Kemudian aktivitas di PLC juga akan menghitung sendiri algoritmanya berapa menit, berapa detik Bapak Ibu mengunjungi PLC, di mana saja dan lain sebagainya, ada recordnya. Jadi eh, itu adalah opsi terakhir ketika Bapak Ibu tidak bisa presensi atau ada kendala presensi. Kendala bukan berarti yang lupa ya, bukan lupa ya. Kalau lupa itu bukan kendala menurut saya ya. Jadi silakan dibikin warning dan lain sebagainya sesama teman mengingatkan untuk presensi. Untuk teknis selanjutnya kami serahkan kepada Pak Muklasin untuk memulai mengantarkan di pembelajaran agenda 3, kelompok 3-4 bisa meninggalkan ruang Zoom meeting terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih pada Bapak Rudi. Ya, untuk petugas rekod jangan lupa. Kemudian untuk ini tadi saya sudah menghubungi Pak Rois, minta dibuatkan brief outroom. Jadi nanti biar bisa dibuat untuk diskusi. Baik, Bapak Ibu, para peserta yang berbahagia untuk pagi hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Bapak narasumber yang akan memberikan materi pada pagi hingga siang nanti dengan materi agenda 3 yaitu kedudukan dan peran PNS di jadwal yang tertera yang sudah Bapak Ibu terima adalah jam 8 dimulai sampai jam 16. Akan tetapi untuk pembelajaran hari ini, seperti sampaikan Ibu Dwi tadi, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 nanti dimulai jam 8 sampai 9.30. Kemudian dilanjut dari jam 9.30 sampai dengan jam 11 atau 11.15. Baik, akan kami perkenalkan secara singkat narasumber yang akan memberikan materi pada pagi hari ini. Saya akan menyapa dulu. Selamat pagi Pak Rois, sehat? Pagi Pak Mukhlasin, alhamdulillah sehat. Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, Baik. Akan saya perkenalkan secara singkat. Beliau bernama Bapak Rois Mustafa, SE, MEC Dev, Master in Economy Development dari UGM. Kemudian tempat lahir beliau di Banyumas, 23 April 1983. Kemudian saat ini beliau sebagai Widaiswara di Balai Diklat Kagaman Semarang. Alamat rumah di Magelang. Untuk lebih tepatnya nanti Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada beliau. Dan pengalaman jabatan belum mengawali karir sebagai di Badan Litbang ya di Jakarta. Kemudian juga beliau pernah menjabat sebagai kabag dan nanti untuk lebih lengkapnya bisa bertanya langsung kepada beliau. Dan untuk selanjutnya langsung kami serahkan kepada narasumber kita, Bapak Rois, dan tadi sudah kami sampaikan untuk pembelajaran ini nanti dimulai sekarang sampai dengan nanti siang. Jadi ada 2 kegiatan pembelajaran tatap muka. Dan kami sampaikan untuk kelompok 1 jumlahnya ada 10 orang, kelompok 2 juga 10 orang. Jadi kelompok 1 dan 2 yang pertama ini ada 20 peserta. Kemudian di sesi yang jam 9.30 sampai selesai, nanti di kelompok 3 jumlah peserta 10 dan kelompok 4-nya ada 11 peserta. Jadi total peserta semua 41. Itu yang dapat kami sampaikan. Waktu sebelumnya kami serahkan kepada Bapak Rois. Dan mohon izin Pak Rois, saya selalu mengikuti materi ini sampai selesai. Tetapi mohon maaf nanti tidak menampilkan wajahnya yang ganteng terus. Jadi monggo, nanti monggo. mungkin Bu Dewi juga begitu ya. Karena juga sambil nyicil buat laporan gitu. Baik, terima kasih. Kami serahkan kepada Bapak Rois. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mukhlasin, Bapak Ibu peserta laser. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta Latsar CPNS Kemenak 2025 angkatan 13 ya. Iya. Benar ya? 13 ya? 13. Iya, betul. Ya.
Yang saya hormati teman-teman panitia, Pak Mukhlasin, Bu Dwi, dan kawan-kawan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, ya, bukan kembali ya, baru pertama kali kita ketemu. Dan saya akan membawakan agenda 3, ya. Bapak Ibu kemarin sudah eh, diberikan materi agenda 1, 2, ya, dan juga kebijakan ya. Ya, di sini ada yang non Muslim di kelompok 1, 2 ada yang non Muslim enggak? Saya, Pak. Oh, Pak Algonza ya. Pak Algonza apa agamanya? Mohon maaf. Saya Katolik. Katolik. Oke. Ya. Ini Algonza ini nama baptis atau apa ini? Nama baptis, Pak, tapi disingkat Aloysius Gonzaga. Oh, iya iya. Emang singkatannya Algonza ya? Iya, disingkat sama Bapak ya sih. Alo Aloysius Gonzaga. Alfonsius Gonzaga ya. Oh, keren juga kan Algonza ya. Oke, makasih Pak Algonza ya. Ada lagi yang non Muslim? Cuman satu aja. Ya, satu aja ya. Baik, Bapak Ibu, pada agenda 3 ini ya, saya akan tampilkan ya. Tolong diikuti di layar ya. Udah muncul ya. Pembelajaran agenda 3. Ya. Ketua kelasnya siapa? Ada di kelompok ini? Pak Mariono. Mariono kelompok berapa ya? Pak Mariono di kelompok 3, Pak Rois. Kelompok 3. Oke, oke di kelompok 3 ya. Udah terlihat ya Bapak Ibu ya di layar pembelajaran agenda berapa ini? 3. Agenda 3. Apa ini temanya? Kedudukan dan peran PNS untuk Untuk mendukung terwujudnya apa? smart government Governance sesuai Sesuai dengan dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan. Ada ini, ada kalimat terakhirnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini sinkronus pertama, 2 JP ya. Jadi nanti kita kurang lebih sampai 9.30, tapi kayaknya lebih karena selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Ibu peserta Latsar Angkatan 13 CPNS Kemenak ya. Bapak Ibu panitia, Pak Mukhlasin, Bu Dwi dan kawan-kawan yang selalu mendampingi kita untuk pembelajaran Latsar ini. Siang hari ini ya, pagi menjelang siang ini kita akan menyampaikan tentang agenda 3 ya Bapak Ibu ya. Agenda 3 ini seperti yang terlihat di layar ya, layar Bapak Ibu ya. Sudah kelihatan ya Pak Ridwan. Jambon. Sudah kelihatan Sudah, belum Pak. layarnya? Sudah Pak, agenda 3. Agenda berapa ini? Agenda 3 apa temanya? Smart government. Ya, ini dibaca. Kedudukan dan peran PNS PNS untuk untuk terwujudnya terwujudnya smart governance ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, ya. Jadi kedudukan dan peran Bapak Ibu ya untuk mendukung smart governance ya. Smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini perlu ya. Jadi harus sesuai dengan ini, ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini sinkronus 1 berapa CP? 2 ya. Jadi kita 1,5 jam sampai jam 11 nanti. Nah, ini pelatihan dasar CPNS. Nah, perkenalan dulu ya, Bapak Ibu, karena belum kenal mungkin ya. Atau ada yang udah kenal? Bu Swasti ya? Udah kenal saya belum? Oke Pak, saya satu ruangan dengan Bu Reski.
Oh, teman Buresku Iya, ya. iya. Teman saya sebelumnya sudah mention nama Bapak, jadi saya Pensiun ya. nggih, tapi nggih baru kenal nggih, Pak. Saya Baru kenal iya, saya. Ya. saya dari Pranata Humas dari kantor Kemenak Kota Magelang. Prahum. Nggih. Wah, dekat Oke. berarti nih. Iya. Nggih, Pak, dari Pak Magelang. Mukhlasin ini anu Pak sesama Oh, humas Pak begitu. dengan jenengan. Salam Nggih, Pak. Humas. Salam, Pak. Saya juniornya Pak Hari. Kemarin saya juga Oh, Oh, Pak Hari. nggih, Hari Pak. Suyono. Nggih, Pak Hari. Oke, oke. salam ya. Nggih, Pak, Baik. saya Eh, sampaikan. ada yang dari Banyumas nggak? Ini saya lahirnya di Banyumas nih. Ada dari Banyumas nggak? Banyumas nggak ada. Ya, Banyumas nih apa? Golden apa ya? Golden water ya. Betul. Golden water ya. Banyumas. Nah, jadi ini tempat tumpah darah saya, tempat kelahiran saya, Banyumas. Ya. Kemudian saya dari SD sampai SMA di Kota Magelang ya, tempat kerja Bu Swastia sekarang. Bu Swastia aslinya mana? Saya asli Muntilan, Pak. Magelang tapi Oh, kabupaten. mundurannya mana? Taman Munduran? Agung. Hah? Taman Agung. Taman Agung itu sebelah mana ya? Ponggol, Pak. SMA 1 Oh, Muntilan. Ponggol. Oke. Saya itu teman saya di situ di Wonolelo itu yang dekat Oh, iya. apotek. Ah, itu yang punya apotek Wonolelo Oh, itu. oke. Itu agak jauh Itu tapi, Pak, teman. dari saya. Nggak Oke. jauh ya. Saya sering itu kalau ke Mundilan pasti beli nasi goreng Pak Toto. Ya, ya, di pasar itu kan. Oke. Ya, ini bagi yang nggak tahu ya sekedar ini ya info juga. Oke. Kemudian S1 saya di UNS ya. 11 Maret. Orang sering salah singkatannya ya. 11 Maret Surakarta. Ada yang dari Surakarta? Kartasura ada nggak? Ya. Boyolali, Boyolali, Pak. Klaten. Nggih. Pak siapa? Boyolali? Ridwan. Nggih. Pak Ridwan ya. Ya. Boyolalinya mana? Emplak, Pak. Perbatasan Emplak. Solo. Oke. Oh, Emplak itu bukannya yang dekat Yang embarkasi haji. embarkasi ya benar. Kan ada ya tol exit Nggih. Ngemplak ya. Nggih, ada. Saya sering itu lewat situ ya. Oke. Ya. Masuk ya Pak Sukoharjo. Kamu Boyolali ya? Udah ya? Belum Sukoharjo. Kemudian saya kerja di Jakarta ya dari selepas S1 ini di Kemenak Pusat ya tadinya. Ya formasinya pusat. Nah, jadi eh, saya baru aja pindah ke tempat Pak Muklas ini di BDK Semarang tahun kemarin. Ya. Nah, kemudian saya sesudah kerja itu kemudian dapat beasiswa di UGM ya. Ya sebenarnya ini saya ada misi khusus ya karena saya pengen pulang kampung jadi milih kuliahnya di Universitas Gajah apa ini? Mada ya. Bukan Universitas Gajah Ngendok ya, UGM. Nah, ini eh nggak usah saya kasih lihat ya ijazah saya nggak usah ya. Bapak Ibu harus percaya saya alumni UGM karena kalau nggak percaya nanti tak kasih nilai jelek. Ya, ya. Jadi eh, terkait dengan ini Pak Muhammad Irsyad ini kok gambarnya UGM. Kenapa ini? Nggih, Pak, ini bermasalah nih, Pak. Jaringannya. Oh, bermasalah. Napa? Mm-mm. Nggak Jadi muncul kameranya pun, Pak. Pak Muhammad Irsyad ini jadi kelihatan jadi buletan tok ini wajahnya. Izin pakai dua anu nggih, Pak. Ini nanti mukanya pakai Iya, HP gitu nggih, Pak. iya. Ya, saya nggak bisa lihat ini wajahnya nanti lupa saya. Nah, jadi ini jabatan saya Widya Iswara ya. Kemudian status menikah ya, 2 anak ya. Nah, kemudian hobi silaturahmi. Hobi saya, jadi ini ngajar ini termasuk menunjang hobi saya ya, silaturahmi ya. Kemudian motonya pengalaman guru terbaik. Itu pengalaman ya. Terus sekilas ya tentang diri saya. Nah, saya mau ngetes nih Bapak Ibu nih. Terkait agenda 3 ini udah pada lulus beneran atau enggak ini kan gitu.
Ada tulisannya di sini, keaktifan dinilai, keaktifan peserta dinilai ya. Nah, ini saya tanya dulu nih, Pak Muhammad Muhajir. Ya, Pak Muhammad Muhajir ini tahu nggak agenda 3 itu ada berapa modul yang diajarkan? Dua Pak, kalau nggak salah. Dua, apa aja? Manajemen ASN sama Mm-mm. Smart ASN. Ya, betul. Ini ya, ini Bapak Ibu lihat ya di layar ada dua modulnya, manajemen ASN dan Smart ASN. Ya. Kemudian Pak Muhammad Syafiq. Ya, manajemen ASN itu isinya apa aja? Ingat nggak? Halo Mbak, diulang lagi Mbak. Manajemen ASN itu membahas apa saja? Manajemen ASN. Manajemen ASN. Manajemen Apa saja? ASN Salah itu satunya. membahas profesionalitas ASN, etika Hmm, profesi, nilai dasar, hmm, hmm. terus apa itu yang integritas-integritas itu Pak yang bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme. Oke. Kalau tidak salah itu Pak. Hmm. Ya, kalau kode etik ada nggak? Kode etik Bahas kode ada etik juga kayaknya nggak? Pak. Iya, Ya. Pak Syafiq apa jabatannya? saya penyuluh Pak, penyuluh Penyuluh, agama Islam. penyuluh agama Islam ya. Oh ya, ada yang non Muslim juga di kelompok 34 ini? Ada Pak saya, Oh iya, Bu siapa ini? Veronica Pak. Veronica, Di dari mana Bu Veronica? sekarang bertugas di kantor Kemenak Kabupaten Temanggung. Oh, tetangga, tetangga Magelang nih. Di Ya. Jabatannya apa Bu penyuluh Veronica? agama Katolik Pak. Penyuluh Di agama Katolik ya. Ada teman saya situ di Jambi Rejo Oh, gitu. iya Pak. Dekat. Ya, dekat. Ya, oke. Bu Veronica, kalau kedudukan dan peran PNS tahu nggak apa? Kedudukan dan peran Kedudukan ASN. dan peran ASN. Mm-mm. Itu sebagai apa? Sebentar, Pak. Ya. Jadi Bu Veronica perannya apa? Sebagai apa? Sebagai pelayan masyarakat Pak. Sebagai pelayan masyarakat. Kalau kedudukannya Eh, sebagai Kedudukannya apa? apa saya kok terlupa. Oke. Ya, kedudukan PNS itu tentunya Aparatur sebagai negara. bagian dari Lak- apa? Laksana Aparatur kebijakan. negara. Hmm. Aparatur negara. Kedudukan ya. Ya, kita kita lihat di sini. Kedudukan. Nah, ini kedudukan ASN. Nah, di sini ya. Ya, ini apa nih? Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. PNS dan P3K yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian ya. Ya, untuk apa? Ya ini, untuk menjalankan tugas jabatan pemerintah. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu ini adalah sebagai bagian dari apa? Pemerintah. Pemerintah. Bu Sutriani tahu pemerintah nggak? Pemerintah itu siapa? Pemerintah ya termasuk kita ini Pak sebagai Hmm? ASN, sebagai ASN Hmm. Siapa aja? Pemerintah itu siapa? ya presiden beserta Hmm. jajarannya, para menteri, anggota Oke. legislatif, eksekutif itu Pak. Ya, oke. Legislatif enggak, Bu. Oh iya, DPR. iya Legislatif iya, DPR. Pemerintah oke itu Pak. mulai dari presiden, menteri, ke bawah sampai gubernur, bupati, lurah, PNS di semua kementerian. Anak saya juga pemerintah, Bu Sutriani. Ini suka merintah-merintah saya. Ya, Papa tolong saya dibuatkan ini
makanan ini, saya dibikinkan ini prakarya. Nah, anak saya juga pemerintah, ya, tapi pemerintah di sini di rumah tangga, ya, bukan pemerintah pusat ya, Pak Muhammad Yaik ya. Pak Muhammad Yaik tahu ini nggak? Literasi digital tahu nggak? Apa itu? Literasi digital, Pak Yaik. Literasi digital Mm-mm. mungkin masuk ke kompetensi digital, Mm-mm. inovasi, Inovasi. Ya. terus profesionalisme, Mm-mm. mungkin itu Pak. Kalau misalnya Pak Rozi Azam ini dia pinter pinter main komputer, Pak Yaik. Pak Rozi Azam ini pinter main komputer, tapi dia itu kalau posting di Facebook itu sukanya ini bikin apa ujaran kebencian. Itu kira-kira Pak Rozi Azam ini terliterasi nggak secara digital? Tidak Pak, Tidak. Tapi dia pinter loh, main komputer tapi ahli. dia tidak bisa mengamalkan ilmunya ke Oh, gitu ya. kawasan yang lebih tepat gitu loh. Oh iya. Jadi Jadi nggak bisa mengamalkan ya gitu. ilmunya ya. Nah, kalau menurut Pak Muhammad Irsyad, yang kurang dari sisi apa Pak Rozi ini? Dia pinter komputer tapi suka bikin ini postingan ujaran kebencian misalnya. Dia kurang dari sisi apa, Pak? Dari sisi Ya, etika bermedia sosialnya, Pak. etika bermedia sosial. Oke, betul ya. Jadi Bapak Ibu kalau apa? Di literasi digital itu kita mengenal apa? Mengenal apa Bapak Ibu? Ya, mengenal pilar literasi digital. Ya, pilar literasi digital. Nah, Bapak Ibu di agenda 3 ini akan dibekali ini dilihat ya di layar ini. Jadi tentang manajemen tata kelola ASN dan juga smart ASN ya. Jadi manajemen ASN ini mulai Bapak dan Ibu ini ibaratnya lahir ya. Lahir sebagai seorang PNS ya. Kalau ibaratnya manusia, Bapak Ibu ini lahir ke dunia ya. Sebelumnya sudah ditulis di mana? Kalau yang Muslim nih di Lauh Mahfud. Mahfuz ya. Jadi udah ditulis. Nah, Bapak Ibu sebelum jadi PNS ini sudah ditulis di mana? Ditulis di namanya adalah dokumen pengadaan formasi ya, formasi CPNS. Kayak Pak Ridwan misalnya. Formasinya apa nih Pak Ridwan? Penghulu, Pak. Ya, penghulu. Nah, itu sebelumnya eh, Pak Kepala KUA, Pak Kepala Kemenak itu udah berdiskusi. Wah, ini kurang ini penghulu di sini. Kita harus mengadakan ini penghulu. Ya, di daerah mana Pak Adi? Pak Ridwan? Masih di Boyolali, Pak. Oh iya Sambi, ya, Boyolali. Kecamatan Sambi. Ya, ini namanya kayak adik saya nih Ridwan ya, sama. Nah, jadi eh, sebelum Pak Ridwan itu lahir sebagai CPNS di Boyolali, Bajul Kesupen ya, itu sudah ditulis di dokumen pengadaan. Ya. Di dokumen pengadaan CPNS. Termasuk Pak Syakir, ya. Pak Syakir ini juga. Nah, dulu saya sempat berperan juga pada waktu pengadaan salah satunya adalah pustakawan. Nah, dulu saya pernah jadi kasubag perpustakaan. Nah, kita memperjuangkan itu untuk adanya pustakawan di Balai Diklat, Balai Diklat. Nah, termasuk sebenarnya dulu pustakawan di mana? Di ini, di UIN-UIN itu, PT PTKN ya, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. Nggak cuma UIN, ada yang apa, yang Hindu, yang IHDN, yang ya pokoknya yang perguruan tinggi di bawah ke Kemenang. Nah, jadi itu namanya adalah pengelolaan ASN, mulai dari hulu ke hilir. Nah,
Jadi mulai Bapak Ibu lahir sampai nanti Bapak Ibu selesai. Selesainya apa? Pensiun, ya. Pensiun atau apa? Mangkat meninggal ya, Bu Rina. Kalau udah kalau udah meninggal kita masih bisa jadi PNS nggak, Bu Rina? Boten. Nggak bisa ya, namanya udah meninggal ya kan. Nah, juga termasuk Bapak Ibu bisa melakukan apa? Pengunduran diri. Nah, misalnya Pak Muhammad Masrur ini ya tiba-tiba kok dapat warisan 1,5 triliun. Nah, wah ngapain ya jadi PNS ya kan? Mendingan saya keluar ya enggak. Ya. Jadi Pak Muhammad Masrur kalau mau keluar PNS bayar nggak ini? Ada perjanjiannya nggak kemarin? Nggak ada. Nggak ada. Wah enak. Berarti tinggal mengajukan pengunduran diri ya. Ya, ya siapa tahu dapat Pak. Anu, eh, itu warisan saya juga ngarep-ngarep ini. Kalau dapat ya saya mundur. Bu Siti Munfarida ya. Ya. Di mana formasinya Bu Siti? Di Kemenak Klaten, Klaten ya. nggih. Jabatannya? Rencana ahli Oh, pertama. rencana. Oke. Bu Siti Munfarida ya. Nah, ini kembali ke sini tadi. Kita Bapak Ibu akan dibekali dua ini sesuai dengan dua modul ini untuk menjadi ini ya. ASN berkarakter Pancasila dan bangga melayani NKRI ini nih. Tulisan di bawah ini dan ini. Berakhlak bangga melayani. Bangga melayani. Kemudian ini kurikulumnya ya. Kurikulumnya ini Bapak Ibu kemarin apa namanya? Dari awal itu udah dibekali apa? Agenda 1 ya. 1, 2, 3 ya. Ini Bu Usi, Pak Riza ini udah dibekali ya agenda 1 dan 2. Nggih, sudah. Masih ingat kan? Ya, Ya, masih sedikit. ingat ya. Ya, masih insya Allah. Itu dalam rangka apa? Untuk membentuk karakter. Karakter nih. Ini Bapak Ibu lihat nih. Pembentukan karakter ya. Ya. Dan ini PKTBT ini di tempat tugas Bapak Ibu masing-masing. Ya. Harusnya Bapak Ibu ini diberikan pembekalan di tempat masing-masing oleh pimpinan atau senior ya. Tentang tugas dan fungsi Bapak Ibu di situ. Tugasnya ngapain sih gitu kan. Ya, misalnya siapa namanya? Misalnya Pak siapa? Mariono misalnya kan. Ini Pak Mariono tugasnya apa nih Pak Mariono? Penghulu, Pak. Penghulu. Nah, tentunya akan dikasih tahu oleh senior-seniornya. Pak Mariono nanti tugasnya menikahkan orang, ya kan? Saya ajarin nih caranya. Di daerah mana, Pak? Unit kerjanya? Pak Mariono. Di Sukodono, Kabupaten Sragen. Oh ya, Sragentina ya. Nggih. Sukodono ya. Ya, ini tentunya dikasih pembekalan oleh senior atau kepala KUA-nya. Jadi gini Mas Mariono nanti caranya menikahkan tuh gini-gini. Nanti kalau pulang jangan lupa ya nunggu salam tempel dari itu, pasangan pengantinnya. Nah, jadi kalau belum dapat salam tempel jangan pulang dulu kan. Ya, gitu. Boleh nggak Pak Mariano ya? Nunggu salam tempel boleh nggak? Tidak boleh, Pak. Oh, nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Sekarang karena udah PNBP ya. Jadi nggak boleh salam tempel ya. Tapi kalau saya ngasih ikhlas boleh nggak? Saya ini karena seneng kok sama terima kasih sama Pak Mariono sebagai ucapan terima kasih. Saya ikhlas ini ngasihnya gitu. Boleh nggak? Tidak boleh, Pak. Nggak boleh, nggak boleh. Kalau ya nggak boleh kalau nggak ketahuan kan gitu kan. Ya, baik. Bu ini Bu Mulia Hana Iya, Dayana. Pak. Ya, Bu Mulia. Kalau Bu Mulia ini tahu nggak
4 pilar literasi digital? 4. Sebentar saya coba lihat lagi, Ingat Pak. nggak? Ingat nggak? Literasi digital. Berarti kemampuan digital, kemudian tadi etika, Etika, ya. kemudian Apa? Budaya apa budaya? budaya digital culture, dan untuk pengamanan digital safety. Ya, digital safety. Ya, oke. Di mana tugasnya Bu Mulya? Saya di MAN 4 Boyolali, Pak. Oh, Boyolali juga. Ya. Guru atau Oke, guru. guru apa Bu Mulya? Guru fisika. Fisika. Wah, ini sulit nih. Dulu saya dapat nilai 5 ini SMA. Ya. Ya. Ya, tapi ini dulu itu ini terkait ya dengan yang namanya kita memberikan pelayanan terbaik untuk anak didik. Jadi guru fisika saya itu dulu Bapak Ibu, itu anaknya nggak diterima di sekolah saya. Ya, karena kan sekolah saya favorit ya. Nah, itu anaknya nggak diterima, terus itu yang diajar dia nilainya merah semua. 5, paling tinggi 6 nilainya itu. Nah, paling tinggi 6. 5 itu mending, banyak yang 4. Dapat nilai rapot 4, teman-teman. Saya masih mending dapat 5. Yang catur bulan kedua kalau nggak salah itu 6, sempat 6. Ya, dapat nilai 6. Ya lumayan. Nah, apa yang mau saya tekankan di sini Bapak Ibu yang guru ya. Kalau mengajar, mendidik siswa murid itu jangan melakukan diskriminasi. Jangan membeda-bedakan Bapak Ibu ya. Karena itu tanggung jawabnya dunia akhirat Bapak Ibu ya. Kalau mendidik anak, misalnya anak itu suka, orang tuanya suka ngasih-ngasih nih, Bu Mulyahana ini dikasih iPhone sama ortunya si itu gitu kan, si A si B, terus nilainya dikasih bagus ya. Jangan ya, tidak boleh mempengaruhi dalam eh, bagaimana Penilaian. mendidik anak ya. Tidak boleh membedakan ya. Ya, siapa tahu nanti yang anak itu kira-kira Bu Mulya tidak ekspektasi ya, ternyata dia jadi presiden. Wah, nanti Bu Mulyahana ini udah tua, ya dilalahnya dia jadi presiden, ya kan? Kalau Bu Mulyahana dulu nggak baik sama dia, wah, bisa-bisa dibalas ya. Eh, tapi kalau Bu Mulyahana dari dulu itu baik, mendidik, ya, nanti ditemui sama si murid ini, wah, ini dulu guru saya ini. Ya, jadi kita mendapatkan panen kebaikannya. Itu ya Bapak Ibu, agar Bapak Ibu apa? Profesional ya, profesional. Tuh. Nah, ini tadi ya udah kita singgung. Yang modul manajemen ini, manajemen ASN ini ada kedudukan, peran, hak, kewajiban, kode etik, dan sistem merit dan mekanisme pengelolaan ASN. Ini apa nih? Yang mulai dari tadi, dari Bapak Ibu pendaftaran ya, pengadaan PNS, sampai kepada mutasi, sampai kepada promosi ya, termasuk apa? Pengunduran diri ya, pengunduran diri di sini. Ya, merit. Ada yang tahu merit sistem nggak? Pak Muhammad Iyayakul Yasin. Nah, tahu merit sistem nggak? Pak Muhammad Iyayakul Yasin. Belum tahu, Pak. Oh, belum. Pak Muhammad ini apa tugasnya, jabatannya? Penghulu, Pak. Penghulu kan tugasnya memeritkan, ya kan? Memeritkan nggak? Memeritkan. Oh, tadi dengarnya Ya, memeritkan salah ya. dengar tadi, Pak. Salah Merit dengar. system berarti Ya. tadi, Pak. Pak Rista, ini udah merit belum? Pak Rista. Ya, mana Pak Rista? Pak, siapa tadi? Rista, siapa tadi? Rista Ekta, Endita Putra. Udah merit belum?
Mana ini Pak Rista? Apa error? Oh ya, Pak Rista sudah merit? Halo, nggak kedengeran nih volumenya ini speakernya Pak Rista. Nah, mungkin terjadi kesalahan teknis digital ya. Coba perbaiki dulu Pak Rista ya. Ya, saya coba tanya Pak ini aja. Pak Muhammad Irsyad nih. Udah sudah merit belum Pak Irsyad? Sampun, Pak. Oh, sampun ya. Kalau merit system apa? Itu, Pak, pemilihan berdasarkan kemampuan. Oke. Dasar kemampuan ya, Nggih, kompetensi ya. kompetensi. Nggih. Mm-mm. Saya tanya lagi yang ini ada yang belum merit? Masih lajang ada? Siapa? Ada nggak yang masih single? Saya, Pak. Bu, Saya, Pak. Bu Saya, Swastia Pak. masih single ya? Oke. Mm-mm. Yang laki-laki siapa yang masih single? Ada nggak? Ya, siapa tahu maksudnya ya ketemu jodoh kan gitu ya. Siapa tahu Bu Swastia kan ya namanya. Jodoh ini kan bisa ketemu di Latsar juga kan gitu. Nah, jadi merit system itu adalah bagaimana kita ya eh, melaksanakan ya prinsip-prinsip pengelolaan ASN itu berdasarkan kompetensi ya, kompetensi dan asas apa keadilan ya, kompetensi, integritas dan asas keadilan. Ya, contohnya apa nih Pak Muhammad Ibnu? Kalau misalnya di tempat Bapak ini di mana Pak Muhammad Ibnu? Di KUA Pekalongan Selatan, Pak. KUA Pekalongan ini mau ada pemilihan kepala KUA yang sekarang pensiun misalnya kan. Nah, Pak Muhammad Ibnu ini kerjanya sudah bagus ya. Eh, banyak prestasinya Pak Muhammad Ibnu. Nah, terus ada temannya satu lagi misalnya Pak siapa ya? Misalnya Muhammad ya Muhammad satunya Ibnu apa? Muhammad Bani ya. Muhammad Bani misalnya. Ini dia itu kerjanya nggak bagus ya, bahkan cenderung tidak berkinerja, tapi dia itu pinter memberikan servis kepemimpinan. Jadi kepala Kemenak itu sering dibawain durian misalnya ke rumahnya, karena senang durian ya kan. Ya, terus dibawain. Nah, nanti pas pemilihan kepala KUA ternyata nggak kepilih Pak Muhammad Ibnu ini, padahal sudah memenuhi syarat pangkatnya, golongannya sudah memenuhi. Nah, karena Pak Ibnu Bakir ini kurang memberi durian kan gitu kan. Nah, ini kira-kira merit sistemnya diterapkan nggak ini seperti itu ya? Tidak sesuai dengan merit system, Pak, karena Ya, sesuai. pelaksanaan kebijakannya tidak sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi dan kinerja dari pegawai. Tapi kan itu kewenangan atau hak dari kepala Kemenak. Boleh-boleh aja misalnya gitu. Gimana tuh Pak Ibnu? Eh, Kalau seperti itu berarti kepala KUA-nya tidak menerapkan sistem merit, Pak, dengan Kepala Kemenaknya tidak menerapkan merit sistem system merit. ya, karena dia asal semau gue ya, pokoknya yang mana yang saya senangi kan gitu kan. Nah, yang saya senangi yang saya angkat. Nah, nggak usah melihat track record prestasi atau kerjanya kan gitu. Nah, itu artinya tidak menerapkan merit system ya. Baik. Nah, kalau terkait dengan ini tadi Smart ASN ya Bapak Ibu itu kita udah dijawab tadi sama Bu siapa ya tentang pilar literasi ya, ada 4 ya. Nomor 1 ini di etika ya, budaya, aman, baru cakap. Cakap ini nomor 4 atau skill kemampuan itu nomor 4. Kalau kita skillnya bagus tapi nggak punya etika dalam penyampaian di medsos ya, artinya literasi digital kita kurang ya, kurang gitu. Nah, Bapak Ibu harus
melakukan implementasi literasi digital nih di kantor ya. Implementasi literasi digital. Dimulai dari yang simple lah Bapak Ibu ya. Jadi eh, Pak Muhammad Masrur ini kalau mau menerapkan literasi ya dimulai dari yang kecil lah ya. Bagaimana kita bekerja memanfaatkan teknologi informasi ya. Jadi nggak usah kita yang terlalu muluk-muluk. Ya, misalnya, wah ini mau tak bikin ini apa metode pernikahan secara online. Wah, ya secara online ya. Pernikahan secara online itu ya padahal rumahnya di dekat situ kan gitu. Ya, itu artinya enggak cocok penerapannya. Nah, orangnya bisa dihadirkan kok nikahnya online kan gitu. Jadi nggak ada urgensinya. Ya. Nah, Bapak Ibu nanti di agenda 3 ini harus lebih menjurus kepada apa nih? Mulai mencari isu ya, isu ya. Nah, tahu isu nggak? Bu Usi Fahri Sanur ini tahu isu nggak? Isu itu adalah permasalahan Permasalahan. yang membutuhkan solusi. Misalnya ada temannya Bu Usi Fahri Sanur ini ya seorang guru olahraga misalnya. Itu kalau pulang dia itu kok mampir ke rumah seorang janda, Bu. Itu termasuk isu gak kira-kira? Bukan. Isu atau gosip? Hah? Itu gosip. Bukan isu ya? Ya. Iya. Tapi dia motornya selalu belok ke rumah itu loh, Bu. Jadi ke rumah seorang janda kembang, ya. Enggak ya? Mungkin saudaranya itu. Jadi isu itu yang dimaksud ini Bapak Ibu ya terkait dengan lingkup tusi jabatan, tusi unit organisasi. Kalau masalah orang ke tempat janda itu ya lebih kepada gosip ya, itu bukan isu untuk yang diselesaikan secara apa kelembagaan gitu. Ya, jadi nanti Bapak Ibu udah mulai ya di sini menangkap atau melakukan environmental scanning terhadap kondisi tempat kerja Bapak Ibu. Apa sih yang masih perlu diperbaiki gitu kan? Nah, gitu. Baik, untuk melengkapi apa namanya? Melengkapi pengetahuan Bapak Ibu, saya tampilkan sebuah video. Ya, ini dari Kemenkeu ya, tentang Wall of Government. Ya, ini untuk pengetahuan bagi Bapak Ibu ya, agar lebih luas pandangannya. Kita saksikan sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat Anda semuanya. Sesi ini saya akan bercerita tentang hal-hal berkaitan dengan pengertian-pengertian yang ada dalam mata diklat WOG, World of Government. Mari kita coba simak paparan-paparan berikut. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan. 1. Pembangunan kebijakan, 2. Manajemen program, dan 3. Pelayanan publik. Inilah kenapa WOG dikenal dengan pendekatan interagensi. Jadi hubungan antar agensi, antar lembaga. WOG sudah lama di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Di Inggris, WOG sudah dimulai sejak pemerintahan Tony Blair tahun 90-an dengan gerakan modernisasi program pemerintahan yang sering dikenal dengan Joint Up Government.
Di Australia, WOG dimotori oleh APS, Australian Public Service, di mana fokus pendekatannya pada kebijakan pembangunan dan pemberian pelayanan publik yang terkenal. Sedangkan di Selandia Baru, WOG dikembangkan melalui integrasi akuntansi pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, dan ICT, Information and Telecommunication Technology. WOG di beberapa negara ini merupakan respon dari New Public Management yang banyak menekankan efisiensi dan mendorong perspektif integrasi sektor. Konsep WOG mencoba menjawab pertanyaan klasik tentang koordinasi yang sangat mudah diucapkan tetapi sulit dilaksanakan. Sehingga WOG sering dipandang sebagai perspektif baru dalam menerapkan dan memahami koordinasi antar sektor. Ada beberapa definisi yang diungkapkan oleh lembaga-lembaga internasional. Di antaranya adalah APSC, Australian Public Service Challenges, mengungkapkan bahwa konsep WOG adalah konsep bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Di Australia, konsep ini berfokus pada pengembangan kebijakan, manajemen program, dan pemberian layanan publik oleh pemerintah. Kemudian ada lembaga lain yaitu USIP, United States Institute of Peace, memberikan pengertian bahwa WOG menekankan pada pengintegrasian upaya-upaya kementerian atau lembaga dalam mencapai tujuan bersama. Atau dengan kata lain, WOG dipandang sebagai bentuk kerjasama seluruh aktor pelayanan di pemerintah. Dari dua pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa karakteristik WOG mencakup kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan keseluruhan aktor seluruh sektor dalam pemerintahan. Dalam beberapa literatur lain, karakteristik WOG meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, policy integration. Yang kedua, policy coherence. Yang ketiga, cross-cutting policy making. Yang keempat, joint up government. Yang kelima, consent decision making. Yang keenam, policy coordination. Dan yang ketujuh, cross-government. WOG menekan elemen pemerintahan. Mengapa harus ada WOG? Terdapat beberapa alasan kenapa WOG penting, yakni yang pertama, adanya dorongan eksternal atau dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelesaian pemerintahan yang lebih baik. Ini tentunya harapan semua orang bahwa pelayanan dari pemerintah harusnya lebih baik. Juga karena perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika yang lebih kompleks. Yang kedua, adanya ketimpangan kapasitas sektoral akibat adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan ketika masing-masing sektor merasa sektornya lebih penting dibandingkan sektor lainnya. Begitu banyak contoh-contoh yang ada di pemerintahan. Yang ketiga, adanya keragaman nilai, budaya, adat istiadat yang berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa, sehingga pemerintahan berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai berkat bangsa yang menjamin adanya persatuan dalam kerangka NKRI. Bagaimana WOG dilakukan? WOG dapat berpegang yang sudah ada hubungan antar lembaga yang terlibat. Hubungan antar lembaga dapat diringkas berikut ini. Yang pertama, kategori koordinasi. Tipenya akan ada beberapa. Tipe pertama adalah penyertaan. Penyertaan nanti terjadi pengembangan strategi dengan mempertimbangkan dampak. Tipe kedua adalah dialog. Dialognya adalah pertukaran informasi. Kemudian tipe yang ketiga adalah joint planning, yaitu perencanaan bersama, kerjasama sementara.
Kemudian kategori yang kedua adalah kategori integrasi. Ada 3 tipe untuk kategori integrasi. Tipe pertama adalah joint working, yaitu kolaborasi sementara. Tipe joint venture, perencanaan jangka panjang, kerjasama pada pekerjaan besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Yang ketiga, tipe satelit. Entitasnya terpisah, tapi dimiliki bersama, dibentuk sebagai mekanisme integratif. Yang ketiga kategorinya adalah kedekatan dan pelibatan. Dari kategori tipe pertama ada aliansi strategis, yaitu perencanaan jangka panjang, kerjasama pada isu besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Yang tipe kedua adalah union, yaitu unifikasi resmi, identitas masing-masing masih nampak. Kemudian tipe dari kategori ketiga adalah tipe merger, yaitu penggabungan dalam struktur baru. Ya, baik Bapak Ibu, sudah disaksikan deh tadi itu teori ya Bapak Ibu ya. Teori tentang wall of government yang intinya itu ada di ini. Lihat ini tulisan apa nih Bapak Ibu di bawah ini? Ya. Akhlak. Akhlak. Ini huruf K ini apa nih? Nah, kolaboratif. Jadi wall of government itu intinya tentang kolaborasi ya antar sektor, baik itu di internal kantor Bapak Ibu atau bahkan antar instansi ya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah menjadi PNS, bekerja itu harus bisa menerapkan prinsip kolaboratif. Nah, ini Bapak Ibu tolong nanti masuk ke dalam breakout room ya, masing-masing kelompok 3A nanti diskusi tentang wall of government kaitannya dengan manajemen ASN ya, modul pertama. Kemudian kelompok 3B itu WOG kaitan dengan smart ASN. Kemudian kelompok 4A tentang manajemen ASN kaitannya dengan WOG ini. Dan kelompok 4B nanti WOG terkait dengan apa? Smart ASN ya. Jadi urutannya begitu, silakan nanti didiskusikan dan hasilnya diketik atau dicatat. Nah, nanti kita bahas mungkin 1-2 kelompok ya. Nanti kita pilih karena waktunya yang terbatas. Silakan Bapak Ibu untuk masuk langsung ke breakout ya. Kelompok 3A di breakout 1, 3B breakout 2 dan seterusnya. Nanti kita ketemu lagi ya 15 menit dari sekarang. Ya, 15 menit dari sekarang kita 10 berapa? 10.39. 10 ya 39 ya. 10.39 ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan teman-teman bisa langsung ke breakout room ya, sesuai arahan Pak Rois. Halo guys. Halo. Ini tadi apa Pak Yoga? Silakan diskusikan. Smart ASN ya. Ya, jelaskan wall of Oh, government iya. terkait dengan smart ASN. Berarti digital gitu. Betul. Izin minum. Boleh. Makan boleh. Kita Tapi sampai terekam. kita sampai jam berapa tadi? 10.3. 10.39. 10.39 ya Allah. Yuk Bu Vera dibuka chat GPT-nya. Bentar, kita pahami dulu. Yang pertama adalah pengertian WOG. Terus memunculkan satu ide inovasi terkait dengan modul 2 Smart ASN, literasi digital. Berarti 3 orang bikin pengertiannya, 3 orang cari ide inovasinya. Sepakat?
Empat. Apa ya itu? Siapa itu ya? Sebentar, yang dicari apa aja tadi? Ulangi. Yang mau Pengertian. dibahas, yang mau dibahas apa aja? Definisi WOG. WOG. Itu saya Di udah di grup Bu. Coba itu keterkaitan Ya. dengan Smart ASN. Smart Mantap. ASN adalah profil ASN yang masa kini yang mungkin ini ya. Ini yang ada Baik, kelihatan, Bu. kalau yang ini saya sebentar, aku share Mungkin dari dijelaskan yang lagi ya. ChatGPT ya. Ntar di combine Di aja. ya, Tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. mungkin yang pertama kita jelaskan dulu apa itu Smart ASN, kemudian WOG, kemudian keterkaitan gitu aja nggih Bapak Ibu. Ya. Oke. Terus yang tadi ide inovasi itu maksudnya gimana? Memang ada Ada Ada. ide Ada. inovasi ya? Suruh menyebutkan ide inovasi terkait apa tadi? Oh ya, WOG terkait dengan modul 1 dan modul 2 itu apa tuh ya? Modul 1 Maksudnya gimana? Modul 1 tuh manajemen bukan? Kita dapat Modul yang 1 manajemen, modul 2 smart. Smart Smart ASN. ASN. Di Oh. chat saya ada idenya yang literasi digital. Mau pakai itu boleh, pakai atau ada ide yang lain? Ini Ide. langsung diketik di nganu aja Bu. Oh, Di ini Di Canva, langsung bentuk presentasi di aja. Canva. siapa yang ngetik gitu. Bu Vero mungkin Sebentar. yang Gas. biasanya cekatan bikin Saya PPT. bukakan Canva dulu. Canva Bisa screen Premium. Bapak, Bu? Kenapa, Pak? Di share screen nggak apa-apa. Oh iya, sebentar. 11 menit lagi. Wih, ngeri. Yang mau ditulis mana aja ini? Pengertian dulu Bu. Judulnya. Pengertian Judul, Smart judul. ASN. Judul dulu. Ini apa nih? Betul. Judul. Tugasnya Keterkaitan. whole of government WOG dengan Smart ASN. Ya. Dengan Smart ASN. Oke, nanti tak Ya. edit. Ya. Terus yang pertama membahas Pengertian tentang Pengertiannya WOG. dulu. WOG itu dari mana ya? Itu ini Pak Yoga itu ada pengertian WOG whole of government. Saya copy yang mana nih? Oh enggak Bu, yang ini Pak Yoga itu gak ada. Ini ya. Pendekatan pemerintahan yang menekankan kolaborasi lintas Kolaborasi. sektor. Boleh. Kopi mana boleh, poin boleh, tomorrow boleh. Sampai sini? Iya. Ya, ya. Oke. gila perpaduan antara ChatGPT. Kalau ada karakteristik, ciri-ciri masukin aja, Bu. Tujuan utama ciri-ciri. perlu nggak sih? Tujuan utama pendekatan WOG itu Ciri-cirinya dulu nggak sih? Ya, oke. ciri-ciri. Ciri-ciri yang sebelah mana tuh? Ciri-ciri itu yang mana? Enggak ada ya. Tuh, tidak Oh, ada itu. kerja Oh, yang sektoral. Bu Tidak Ani. ada. Ya. Tidak Nah, ada saya kerja cari sektoral. Oh, ciri-ciri. Yang Bu Sutriani, Bu. Tidak ada kerja Iya. sektoral. Aku baca chatnya aja lah. Aduh, ya tidak ada jangan kerja dong. sektoral.
Heeh. Smart ASN itu kepanjangan atau Bu, singkatan kan? Iya. Baru tahu. Singkatan, Pak. Singkatan. Gitu. Oh, ini Itu kecil ya. dimasukin juga bagus tuh kayaknya. Iya kan? Iya kan Pengertian. kayak Pengertiannya smart, ya. iya iya Heeh. yang Nanti. surfing kan nggak Iya, semua iya. dulu kan, saya juga baru Betul. tahu. Surfing merit system, Serving merit, Oh, accountable, reliable, reliable, trustworthy. trustworthy. Terus oh iya, sip sip. itu Udah isinya ciri-ciri langsung yang Ciri-ciri Eh, tujuan ya nggak? Tujuan ada tadi, mana tuh? Mohon Yang maaf Pak bentar Yoga, ya. yang Saya Pak ada Yoga. video call. Iya, Bu. video call. Dia Pak. Oh, tujuannya Kalau ada yang lebih bagus Nggih. dan lebih santai gitu, telepon bos besar. coba kita cari minta Mas Heri. Oke. Iya, Pak. Ini Pak Hari juga sedang ini acaranya sedang Tujuan pergi terus dengan Pak apa Fat Ibu tambah? acara. Ya, Pak. Oke. Mana nanti ada. Iya. Iya, Ini saya Mana nih nang ruangan wis Tujuan. nanti saya cari di yang kemarin juga Tujuan kan pas pertama. foto-foto di Itu sana juga ada. Langsung ke Pak. smart Coba nanti saya smart cari. ASN tadi sudah ya Bu? Dari Belum. ada yang ketok. Yang SS-nya apa itu? Itu aja, Bu ya. Itu aja dia. Waktunya ini enggak Soalnya kok mepet. ini salah. Ini enggak berarti enggak jadi Iya tujuan ditambahi. chatnya Enggak jadi. yang Yang keterkaitan. Oke. Nanti baru idenya. keterkaitan. Itu Ini punya Pak Syakir ini. keterkaitan itu saya tadi Oh, lewat enggak, Microsoft. pengertiannya dulu, Bu. Pengertian smart pengertian. ASN, Oh, kemudian pengertiannya Nah, itu dulu. dari itu terakhir Bu Iya. kayak. dari apa itu smart sampai nomor berapa itu? Digeret ke bawah. Dan ini materinya sudah masuk semuanya, tinggal copy paste gitu ya. Tinggal disusun Nah, aja. sampai situ. Copy. Nice. Ini udah. Terus keterkaitannya. Itu harus pakai kayak gini. Ya, oke. Nomor 1. Go. Ini yang mana chatnya? Yang Ya mana? itu. Ini. Itu kolaboratif. Oke. Tak. Astaga. Apa nanti yang baca Pak Syakir kok. Ya, terus. 5 menit lagi. Iki serasa dikejar-kejar opo. Lebih dari bagan. Bagannya tambah Ibu 5. Ini yang maksudnya tadi ide inovasi itu Idenya? gimana ya? Oh, idenya. Yang Berarti. itu punya saya Ini implementasi saya itu. nemenin Oh, contoh prakteknya ya? contoh prakteknya apa Ya. gimana? Nah, Ini saya idenya di nemu saya lagi. ada. Juga ada Bu, ada Di manajemen mana? Contoh ASN, praktek. Oh, itu bisa PTSP. dari itu. data. Ini juga ada. Saya habis Ini langsung ke dapat ide. juga. Ya, Ide ya, Bu. ide Habis apa inovasi. tadi? Ide inovasi. Ide inovasi WOG Ini ada juga. berkaitan dengan smart ASN. Duh. Gimana? Iya, ngerti kok di Langsung seberang ke pulau. pensiun Ini apa?
saya tambahin lagi ada Oh, ini. turunan Jadi inovasi Oh WOG iya, Bu, iya. Iya. dilengkapi Bu. PTSP di kabupaten kota, program penanggulangan stunting, program digital pemerintah. Menit lagi. Yang mana yang di copy? Ya. Yang Kalau ada yang menjurus PT, ke PT, Belum, PTSP tadi Bu udah. belum. Saya belum menuliskan apapun. Ini. PTSP, Heeh. layanan terpadu satu pintu, mengadukan layanan. Kita cari yang dari Bu Swastia tadi. Yang dari Bu. Ya itu nggak apa-apa sih. Enggak, nanti dijelasin durasi di mana gitu. Durasinya di mana dengan siapa? Bulanan Itu PPT-nya ekonomi. stunting ini ada nggak nih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah itu GovLearn ID, platform pelatihan. Nah itu boleh. Ya. Sertifikat otomatis terhubung dengan SKP. Yang ini Wow. diganti aja ya? Ayo coba. Ya. Yang Salah. Pak itu Yoga nggak ini, digital. yang ini bisa dimasukin nggak sih? Masukin aja screenshotnya gitu kayak gini. Yang aku share itu masuk nggak? Wah, lah ini chat saya Mana? masuk di apa? MPP masuk nggak sih? Mall Yang pelayanan aku publik. share ini loh. Iya, harusnya mau pelayanan publik. Terus yang Pemenang ini yang integrasi aku share ini. sistem kantor Kementerian Agama Kabupaten Banten. Bisa sih Bu itu. Ini kan yang sudah ada, kita suruh buat ide baru. Nah, gitu ini toh, Pak. itu suruh buat ide Iya. baru apa ini? Ide baru. Iya, oh ya udah gituin Belum aja. ada. Masukin aja Bu, yang punya saya juga dimasukin nggak apa-apa. Biar banyak nanti Pak Syakir ngomongnya. Titip guys, baru mau WA. Ini Nah, baru 1 menit 2. lagi. Bu Sih, gimana? Mau takziah dulu. Ini nitip Lain, takziah. ini tahu emang udah ada nggak sih? MPP Oh, Siapa yang meninggal? Ini ibunya berapa Wakakurikulum. Ada 5. Yang mana lagi nih? Yang punya saya tadi. Yang ngurusin Boleh? izin on. Mana? Yang punya saya. Kalau biasa ya pelatihan berbasis teknologi LMS. Lagi. Ya, naik. Sian nanti produk ChatGPT-nya enggak. Oke. Astagfirullah, enggak enak. Nah, ya itu aja Bu. Tambahi kesimpulan. Setelah Ditarik. stop. Breakout room-nya setelah di Ini pelajaran kan sih? Pelajaran. Bola. Nah, Bu, kasih kesimpulan. Selesai.
Eh, The conclusion is Saya ini ya. ya itu aja kesimpulan. Ya, boleh. Mengelola keuangan keluarga secara efektif memerlukan Terima kasih. ya clear. Terima kasih. Kasih Bu Untuk Vero. slide sebelumnya masih punya kita? Apa, Pak? Enggak apa-apa. Bentar, ya ada. Terima kasih Bu Vero. Mantap. Mantap. Jiwa. Whistleblower. 10.42. Ini enggak Sampai di 10.45, Pak. Nah, ini udah di Enggak Oh, tahu. 10.45 toh? udah diajak. Nah, ini tinggal 1 menit. Ya, yuk. Yuk. Liv, nggak usah deh. Saya nunggu dikeluarkan aja. Untuk dikeluarkan. Nunggu di 39 detik lagi. Oke. Syakir siap ya? 30 detik lagi. Oke, Triani. Pak. Dikirim di grup ya. Apa yang lainnya enggak apa-apa. Ini Yang share screen Bu Vero nanti. di Oke. Itu download dari Canva lama nggak? tidak. Oke. Waduh, tapi ini ada